Sobat Berkawan. Nah, meskipun lagi era pandemi, ternyata kemajuan teknologi tidak pernah berhenti. Dan tentunya Sobat Berkawan gak mau ketinggalan nih. Nah, teknologi yang akan kita bahas hari ini itu ada dua. Yang pertama itu teknologi awan atau yang bahasa kerennya kita sebut cloud. Dan juga ada juga teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dulu itu ditakutkan bisa menguasai dunia. Tapi ternyata kedua teknologi tersebut kalau dikolaborasikan dan diaplikasikan secara kreatif, ternyata punya banyak manfaat buat kita semua. Oh ya, sebelumnya perkenalkan aku Adi yang akan menemani Sobat Berkawan dalam episode Teh Talk Berka Podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Nah, kita ada Bro Usman dari Huawei Teknologi Indonesia dan juga ada Bro Ronald, Solution Architect dari Berka Harde Perkasa. Hari ini kita akan bahas tentang teknologi cloud dan AI serta inovasi digital apa yang akan mentransformasi kehidupan kita dalam waktu dekat ini. Oke, halo Bro Usman dan Bro Ronald, apa kabar nih? Baik Bro. Oke, semoga sehat-sehat aja ya. Kan Sehat. ini ceritanya katanya pandemi akan segera berakhir, tapi jangan percaya begitu aja ya. Betul. Oke, mungkin sebelum kita cerita lebih jauh ya, mungkin kita coba buka dulu nih. Mungkin aku mau minta tolong bantuan Bro Ronald, mungkin bisa cerita dulu ke Sobat Berkawan tentang teknologi cloud dan AI. Sebenarnya teknologi cloud dan AI ini apa? Dan juga mungkin karena akhir-akhir ini kita sering dengar ya kedua teknologi ini. Dan mungkin bisa diceritain juga nih Bro Ronald, apa sih hubungannya tentang kedua teknologi ini? Ya, jadi teknologi cloud sendiri, cloud dan AI itu mungkin sekarang menjadi topik yang paling hangat ya di Indonesia. Betul. Jadi banyak sekali ya mungkin sobat-sobat berkawan di sini yang udah mulai riset tentang cloud, bagaimana sih tentang cloud gitu ya. Cuman sebagai comparison, kebanyakan kalau kita amati itu di Indonesia masih banyak konvensional arsitektur ya. Jadi di mana suatu perusahaan atau mungkin perusahaan sobat-sobat berkawan ini mereka akan membeli, jadi membangun data center, membeli server, membeli storage, membeli network, dan itu pasti butuh investasi yang cukup besar. Belum lagi mungkin ada ketemu case lagi mungkin sizingnya kurang pas atau gimana gitu ya. Jadi belinya nggak pas gitu. Betul. Jadi itu menjadi salah satu challenges juga sih. Nah, dengan teknologi cloud sendiri itu mungkin bisa kita eliminate karena semuanya kita over the internet. Jadi sobat-sobat berkawan tidak perlu lagi investasi bikin data center, beli server, beli storage, karena semua itu kita pakai on demand ya. Jadi on demand, jadi kita sistemnya pay per use. Jadi kita langganannya misalkan servernya berapa banyak, storage-nya berapa banyak, ya kita akan di-charge sesuai dengan yang kita pakai. Jadi kalau untuk AI sendiri, kalau secara simpel dapat diartikan sebuah teknologi yang mensimulasikan kecerdasan manusia. Mungkin dalam kita sudah pakai ya dalam sehari-hari, kalau mungkin teman-teman sobat berkawan sini mungkin sering pakai maps navigasi seperti itu. Nah, mungkin secara tidak langsung kita sudah memakai. Karena dalam map navigasi kita bisa diberikan rekomendasi mungkin dari titik A ke titik B, kita akan jalur tercepatnya seperti apa, atau yang mana yang macet, atau ada kecelakaan atau apa. Nah, itu sudah semua udah dibungkus dalam maps itu. Nah, jadi bagaimana cloud dan AI ini bisa berkembang bersama? Mungkin saya ada sedikit slide yang bisa di-share di sini. Nah, jadi berdasarkan studi dari Huawei Global Industry Vision di tahun 2025, bisa saya highlight di sini ya. Jadi 85% itu udah akan memakai cloud-based application. Dan juga bisa dilihat juga di paling kanan sini, large enterprises have adopted AI. Jadi 97% perusahaan-perusahaan besar akan udah memakai AI. Nah, dengan perkembangan yang sangat pesat ini, kita bisa lihat hubungan antara cloud dan AI itu seperti apa. Nah, mungkin beberapa poin cloud yang bisa saya simpulkan yang sangat membantu dalam penerapan AI itu ada beberapa. Contohnya yang pertama mungkin scalability. Bisa dibilang teknologi di cloud itu scalable. Jadi kita bisa scale up, scale down anytime sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin tadi untuk mengeliminasi salah sizing ya, seperti kita diskusikan di awal, kita tadi salah sizing. Nah, dengan scalability ternyata kita memakai yang terlalu besar, ya kita bisa turunkan anytime. Yang kedua ada agility. Jadi sebagai perbandingan juga, kalau misalkan agility itu pasti cepat ya. Jadi bagaimana kita kalau memakai on-prem, kita harus order barangnya,
terus belum lagi nunggu lead time untuk pengiriman. Nah, kalau dengan agility, dengan teknologi di cloud, kita bisa dalam hitungan menit, kita udah bisa up server dan storage yang kita inginkan. Oke, sorry Bronald, mungkin tambahan dikit. Jadi kalau misalnya on-prem itu butuh berapa lama ya memangnya ya? Kalau standar biasanya sih untuk dari PO ya, dari proses order yang dilakukan sobat-sobat berkawan, mungkin bisa 6-8 minggu untuk server tentu Baru datang. servernya datang belum ya. lagi untuk jasa instalasi dan lain-lain sih. Ya kalau cloud kan tadi katanya cuma hitungan menit ya, berarti Betul. hemat banyak banget nih waktunya kalau Betul. kita adopt teknologi cloud. Betul sekali. Nah, yang ketiga juga ada poin yang cukup menarik, yaitu accessibility. Jadi dimanapun cloud itu kita bisa akses anytime, anywhere, yang kita berada di negara mana kita bisa pakai sesuai dengan region yang udah pastinya disediakan dari cloud. Yang terakhir adalah simplicity ya. Jadi kebanyakan udah provider cloud ini udah menyediakan tools-tools yang mempermudah kita dalam mendevelop sesuatu, terutama mungkin untuk AI. Nah, jadi Huawei Teknologi merupakan salah satu provider public cloud di Indonesia. Paling gitu sih, Bro Adi. Oke, jadi luar biasa sekali ya ternyata teknologi cloud itu menghadirkan banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita dan juga adanya AI gitu ya yang difasilitasi dengan cloud sepertinya ya. Nah mungkin untuk lebih jauhnya mungkin Bro Usman boleh cerita nggak ya dari Huawei Teknologi ada insight apa nih buat Sobat Berkawan terkait teknologi cloud dan AI? Oke, Bro Adi, jadi ini memang salah satu topik yang sedang trending saat ini ya, cloud dan AI ya. Semua orang banyak membicarakan mengenai cloud dan AI. Tapi coba kita lihat dulu background-nya kenapa sih yang ada cloud dan AI gitu ya. Ini semuanya sebenarnya ada di drive atau didorong oleh yang istilah yang namanya adalah transformasi digital gitu. Jadi apa itu transformasi digital? Itu adalah sesuatu yang kita coba transform dari kebiasaan kita yang sebelumnya. Sekarang kita mencoba mendigitalize-kan semuanya gitu ya. Nah, itu yang kenapa terjadi istilah yang namanya transformasi digital. Oke, jadi kami dari Huawei sendiri, kami sudah pernah melakukan riset atau studi ya, di mana kenapa kita memerlukan yang transformasi digital, itu bukan tanpa alasan. Kita bisa melihat di slide ini ya, bahwa perpaduan antara kita mempunyai tools di sini ada AI, 5G, dan cloud, ditambah dengan resources yang sudah kita punya, misalnya data, kita mempunyai big data, kemudian kita mempunyai talent, kita mempunyai human resource yang mumpuni, dan juga ekologi, ekosistem Huawei, kita mencoba membangun ekosistem yang salah satu contohnya bersama dengan BRK di sini juga ya. Itu bagaimana kalau kita bisa mengolahnya, kemudian ditambah yang menarik di sini adalah investasi setiap $1 itu kita bisa melihat impact-nya itu bisa meningkatkan GDP sampai $20. Ini luar biasa sekali. Bayangkan kita investasi, kita dapat return-nya 20 kali lipat gitu ya. Dan ini juga kenapa di slide berikutnya nanti kita bisa melihat bagaimana ini sekarang jadi transformasi digital itu semua mengarah ke semua industri gitu ya. Kita bisa melihat di survei kita berikutnya, kita ada melihat ini source-nya kita ambil dari beberapa lembaga survei. Ada ABB, ada CGI, McKinsey, dan Gartner ya. Itu sepakat gitu, mereka mengatakan bahwa baik cloud dan AI dan transformasi digital itu akan melanda semua industri gitu ya, dan ya ada beberapa industri yang memang mereka menjadi leader atau pimpinannya, itu ada di bagian OTT, ada di communications, media, dan banking. Mereka sudah mulai. Tentu saja Sobat Bekawan rasanya sudah tidak asing lagi ya nonton konten-konten begitu ya melalui mobile device gitu ya, semuanya kelihatannya sekarang sudah familiar gitu ya. Dan kita juga melihat bagaimana pemerintah Indonesia juga mencoba untuk mencantangkan bahwa by tahun 2045 Indonesia itu akan go kepada digital transformations. Ada beberapa industri yang menjadi fokus dari pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden juga ya. Ini saya berikan warna merah, ada industri otomotif atau manufacturing ya, dan kemudian ada dari industri energi, ada chemicals, healthcare, dan juga food and beverage gitu ya. Dan ini semua menunjukkan bagaimana transformasi digital itu akan melanda semua industri ke depannya gitu. Ada dan juga kita melihat bahwa dengan terjadinya pandemik seperti ini itu juga sebenarnya cukup menarik karena itu bisa menjadi suatu yang kita lihat menjadi suatu faktor yang mendorong gitu Pak Bro Adi. Wait. Tunggu. Pandemi ya? Padahal kan katanya pandemi ini ekonomi global jadi terganggu nih, terhambat nih. Tapi tadi Bro Usman cerita justru malah menjadi faktor pendorong untuk melakukan transformasi digital. Nah mungkin Bro Usman boleh ceritain lebih jauh nggak? Ya betul Bro Adi. Jadi kenapa kita bisa melihat bahwa dengan adanya pandemik ini sebenarnya impact-nya kepada transformasi digital itu justru malah mendorong.
Kenapa? Karena kita bisa melihat sudah hampir 2 tahun ini mungkin sobat berkawan juga bisa merasakan secara langsung ya bagaimana gara-gara pandemik ini kita harus diisolasi, akhirnya kita tidak bisa berinteraksi secara langsung. Contohnya kita belanja kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa ke pasar atau ke toko, akhirnya kita harus belanja melalui aplikasi gitu ya. Pembayaran melalui cash pun juga kita coba kurangin sedemikian rupa sehingga sebisa mungkin nggak pakai cash, kita menggunakan wallet gitu. Dan hal-hal yang lainnya seperti kita kalau mau belajar ke sekolah, anak-anak kita ke sekolah akhirnya juga harus belajar dari rumah menggunakan aplikasi juga gitu ya, harus menggunakan digital. Nah, dari sisi Huawei sendiri nanti kita bisa lihat ada satu slide, ada beberapa case yang memang kita lihat bisa merupakan impact langsung bagaimana dengan adanya pandemik Huawei terpaksa harus mengimplementasikan teknologinya untuk membantu ke arah ke transformasi digital ini. Jadi selanjutnya ya kita bisa melihat bagaimana real case juga nih di Huawei, bagaimana kita membantu, mungkin Sobat Berkawan juga udah pernah tahu ceritanya bagaimana waktu dulu di awal pandemik itu ya, mereka bisa di China itu mereka bisa membangun rumah sakit dari tanah kosong seperti ini hanya dalam waktu 10 hari jadi seperti ini. Itu yang di Wuhan ya? Betul, betul. Jadi kita bisa melihat kalau kita berbicara bangun rumah sakit kan sebenarnya ini fisik ya, tapi kan sebenarnya di dalamnya banyak sekali aplikasi rumah sakit itu, solusi-solusi healthcare yang harus dipasang juga di dalamnya gitu kan. Tapi kita bisa melihat bagaimana ini bisa cepat sekali instalasi karena memang semua aplikasi itu sudah siap di cloud gitu ya. Dan tidak ada yang harus diinstal lagi nunggu servernya, tadi Bro Ronald sempat cerita beli server aja lama gitu kan ya. Itu semua nggak dialami oleh mereka karena mereka semua sudah lihat aplikasinya ready. Jadi begitu kita setup networknya, kebetulan kita juga menggunakan 5G ya, dan begitu itu terkonek, maka aplikasi itu sudah up and running dan sudah ready. Sehingga rumah sakit itu sudah bisa langsung beroperasi. Ya ini yang menggambarkan sebenarnya real case-nya, kenapa tadi Bro Ronald bicara sifat-sifat cloud ya tadi, agile, fleksibel, cepat sekali, segala macam, itu kita bisa lihat real case-nya di sini, gitu Bro Adi. Luar biasa ya, jadi rumah sakit Tuhan yang 10 hari itu, ini bukan cuma masalah bangunan, tapi dengan cloud, rumah sakitnya juga sudah ready melayani masyarakat bahkan ketika fisiknya jadi gitu ya, karena nggak ada yang ditunggu-tunggu lagi ya Bro Usman ya. Tapi ini kan case-nya di China ya, mungkin Bro Usman ada cerita juga nggak ya untuk case di Indonesia? Ya, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa contoh kasus juga sih, beberapa contoh kasus. Contohnya misalnya bagaimana kita mengutilize cloud ya, teknologi cloud itu supaya bisa running aplikasi-aplikasi yang support untuk healthcare. Contohnya bagaimana kita bisa melakukan telemedicine. Ya, telemedicine dengan saat ini kita tanpa harus capek-capek ke dokter atau ke rumah sakit, kita bisa buka aplikasi, kita bisa konsultasi langsung dengan dokter-dokter. Bahkan kita bisa milih nih dokter spesialis loh gitu ya. Kita bisa pilih melalui aplikasi itu, kita bisa langsung konsultasi dan kemudian melalui setelah selesai konsultasi dokter tulis resep dan kita bisa langsung tebus obatnya. Nah, kita di rumah aja gitu, kita nggak usah kemana-mana gitu. Simpel banget ya, udah gitu. Enak nih ya. Bahkan booking dokternya slide-slide doang. Betul. Jadi luar biasa banget ya, ternyata teknologi cloud dan AI-nya sudah kelihatan sekali di dalam kehidupan kita, bahkan sampai menyentuh kehidupan kita yang sangat simpel gitu ya, mengubah yang tadinya mungkin kalau kita harus booking dokter gitu zaman dulu telepon, ya sekarang kita tinggal slide-slide aja gitu. Dan ini ternyata sangat terbantu justru dengan pandemi ini ya. Ketika pandemi justru teknologi IT-nya berkembang lebih agresif gitu. Ya, jadi benar sekali Bro Adi, untuk teknologi cloud dan AI sendiri memang membutuhkan infrastruktur dan koneksi yang mumpuni. Jadi apabila Sobat Berkawan setelah menonton Tech Talk Berka Podcast ini tertarik ingin mencoba, ingin konsultasi mengenai cloud, AI, bisa menghubungin Berka Hardaya Perkasa. Nah setelah itu nanti akan ada tim kami yang siap membantu Sobat Berkawan untuk konsultasi dan sebagainya. Nah, sebagai informasi juga, Berka Hardaya Perkasa sendiri merupakan gold partner dari Huawei Teknologi, di mana kami juga dilengkapi dengan tenaga ahli yang siap membantu Sobat-Sobat Berkawan dalam implementasi ini. Nah, betul loh Sobat Berkawan. Jadi kami dari Huawei, background kami adalah ICT company. Jadi ini adalah kekuatannya kami nih sebenarnya. Kami memiliki teknologi 5G, kami memiliki teknologi cloud, kami memiliki teknologi AI. Yang memang semua ini adalah faktor utama untuk membantu melakukan transformasi digital. Jadi kami sangat siap kalau Sobat Berkawan ada keperluan untuk melakukan transformasi digital, silakan kontak ke Berka gitu ya. Jadi kita nanti bisa berkolaborasi bersama-sama gitu ya, Bro Ronald, Bro Adi ya. Betul Pak. Ya, luar biasa sekali sharing hari ini dari Bro Usman dan juga Bro Ronald. Jadi kalau aku boleh simpulkan untuk Sobat Berkawan, jadi ternyata pandemi ini menjadi akselerator untuk transformasi digital.
Lalu teknologi cloud, AI, dan juga ternyata 5G ya, itu menjadi faktor pendukung dalam transformasi digital ini. Nah, Huawei dan BRK ini sudah ready untuk membantu Sobat Berkawan untuk menyongsong transformasi digital ini. Nah, jadi kalau Sobat Berkawan ada kebutuhan terkait teknologi cloud dan AI, Sobat Berkawan bisa langsung kontak kita nih di email marketing@berka.co.id. Oke, terima kasih nih untuk Bro Usman dan Bro Ronald untuk kehadirannya hari ini di Tech Talk Berka Podcast. Nah, untuk Sobat Berkawan juga terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, see you Sobat See Berkawan. you, Sobat Berkawan. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Singapore confirms its first case of the novel coronavirus. Every staff is assigned a role to play in the event of an outbreak, and hospital Orang menyebut ini normal yang baru, tapi tidak ada yang normal tentang semua ini. Halo Kifa, keadaan kamu gimana di sana, Nak? Iya Bu, Singapura lockdown. Ya udah kalau gitu, Ibu kirimin suplemen dan vitamin buat kamu jaga kesehatan ya, Nak. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka mencatat sebanyak 20.300 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini Kita tahu dunia sudah berubah. Beberapa orang kaget, beberapa orang menangis, kebanyakan orang hanya terdiam. Tapi, kita semua memiliki kewajiban untuk saling membantu, tetap maju ke depan. Agar kita semua bisa berjuang untuk keluarga kita. Kita berjuang untuk orang lain, dan kita berjuang untuk orang yang kita cintai. Dan kita menyadari, bahkan pada saat dunia sedang berada dalam ketidakpastian, sungguh melegakan hati mengetahui hal-hal yang penting sebelumnya masih penting pada hari ini. Kita menghubungkan keluarga dan bisnis di seluruh Asia. Bekerja lintas batas, membantu menjaga pintu tetap terbuka. Karena kita menghadapi ini bersama-sama untuk hari yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. At the beginning, JNT worked with Huawei since Huawei Cloud has the flexible cloud architecture which can meet the high performance requirement brought by e-commerce promotion. Also, Huawei Cloud provides 7/24-hour services which guarantee timely delivery of JNT system. We know many of the packages are in urgent needs during the pandemic hard time, and our sprinters finally make it at the first time. We will spare no effort to stay together with people to get through the hard time. We believe storm always give way to the sun. All crew standby. Already okay? Server? All cover. Okay, let's go. Ketika dirimu harus melawan rasa bimbang, ingatlah terhadap orang-orang yang mempercayaimu. Hingga akhirnya kau layak untuk menjadi pemenang. Seperti Huawei Cloud yang layak dan selalu dipercaya penggunanya, mengembangkan layanan CDN dengan kualitas jaringan yang super tinggi, membuat pengalaman sempurna untuk live streaming, memutar video dengan latensi rendah, dan mempercepat kecepatan download. Layanan CDN tersebut sudah tersedia di Indonesia. Powered by Huawei Cloud, grow with intelligence.